Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raras Narendra dari Prodi D3 Fisioterapi kelas B, mahasiswa semester 1 dengan NIM P272260231104. Selanjutnya, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan materi dari mata kuliah Teknologi Informasi terkait tentang traksi cervikal pada leher. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang traksi cervikal pada leher. Yang pertama yaitu ada definisi traksi cervikal. Dikenal sebagai traksi leher adalah suatu prosedur medis atau fisioterapi yang digunakan untuk meredakan nyeri atau masalah pada leher, terutama yang terkait dengan masalah tulang belakang, otot, atau syaraf di daerah tersebut. Prosedur ini melibatkan penerapan gaya tarikan yang lembut pada leher dengan tujuan untuk memperbaiki posisi tulang belakang, mengurangi tekanan pada syaraf, serta meredakan ketegangan otot dan nyeri leher. Yang kedua yaitu ada indikasi terkait traksi cervikal. Yang pertama ada penyakit degenerasi diskus intervertebralis yang menonjol, protruding atau herniasi, kompresi akar syaraf, osteoartritis atau inflamasi face joint, kelainan face joint, kapsulitis dari vertebral joints, kelainan dari anterior posterior longitudinal ligaments, spasme otot cervical. Kemudian untuk kontraindikasi traksi cervikal, yang pertama yaitu cedera akut, unstable spines, penyakit yang mempengaruhi vertebra atau spinal cord seperti kanker dan meningitis, fracture vertebra, extruded disc fragmentation, spinal cord compression. Selanjutnya ada fungsi traksi cervikal. Yang pertama yaitu mengurangi kejang otot, menghentikan otot agar tidak memendek dan berkontraksi, mengurangi tekanan, membantu mengembalikan aliran darah dan fungsi syaraf, menjaga leher Anda tetap stabil, memperbaiki kelainan bentuk, mengistirahatkan cedera, serta menghilangkan rasa sakit. Selanjutnya yaitu ada persiapan pasien. Yang pertama, tentukan ada tidaknya kontraindikasi. Yang kedua, tentukan berat badan pasien. Yang ketiga, instruksikan pasien untuk melepas anting-anting, kacamata atau pakaian lain yang dapat mengganggu penempatan halter. Yang keempat, baringkan pasien pada meja terapi dalam posisi berbaring. Yang kelima, letakkan bantal atau benda penyangga lain di bawah lutut pasien. Yang keenam, pastikan unit motor terpasang dengan erat di dasarnya. Yang ketujuh, untuk traksi bilateral, posisikan unit sehingga garis tarikan sesuai dengan garis tengah dari badan. Masih pada poin yang sama yaitu persiapan pasien. Yang kedelapan ada kencakan halter pada regio cervical sesuai instruksi pabrik. Biasanya poin tekanan pada proses occipitalis halter jenis lama juga meletakkan tekanan pada dagu. 9. Sambungan halter ke speeder bar. 10. Arahkan unit sehingga sudut tarikan sesuai dengan kelainan yang diterapi. Berikan pasien safety switch dan jelaskan tujuan dan penggunaannya. Ke-12. Jelaskan kepada pasien sensasi yang dapat terjadi dan melaporkan bila merasa nyeri, rasa tidak nyaman, atau perburukan gejala. Ke-13. Beritahu pasien untuk tetap duduk atau berbaring selama 5 menit setelah terapi. Setelah persiapan pasien, kemudian ada persiapan alat juga. Yang pertama yaitu semua kontrol pada angka 0 dan nyalakan unit on. Yang kedua, jika ada atur tipe ke cervikal. Ketiga, perhatikan ada atau tidaknya kabel yang kendor. Keempat, sesuaikan rasio pada on-off sequence, normalnya 3:1 atau 4:1. Kelima, sesuaikan tension awal pada 10 pound 4,5 kg atau 7% dari berat badan pasien. Masih pada poin persiapan alat, selanjutnya ke-6, jika kontrol dapat disesuaikan, atur pada low tension. 7. Atur durasi terapi dan mulai terapi. 8. Tensi dapat ditingkatkan secara perlahan di siklus berikutnya atau akhir terapi. 9. Jika traksi tidak otomatis, maka tensi dapat diturunkan secara bertahap selama 3 atau 4 siklus. 10. Kendorkan kabel dan matikan unit off. 11. Lepaskan speeder bar dan halter. Kemudian ada cara aplikasi terhadap traksi cervikal.
Yang pertama, traksi cervical manual. Jenis traksi ini dilakukan oleh ahli terapi fisik Anda yang memegang leher dan kepala Anda di tangannya dan kemudian dengan lembut memberikan traksi atau gaya tarik leher ke Anda. Periode menarik dan istirahat yang berirama biasanya diterapkan dengan setiap posisi ditahan hingga 10 detik. Kemudian yang kedua ada traksi cervix mekanis. Traksi mekanis untuk leher Anda melibatkan penggunaan tali kekang yang dipasang ke kepala dan leher saat Anda berbaring terlentang. Tali pengaman dipasang ke mesin yang dapat memberikan gaya traksi dan mesin tersebut memiliki panel kontrol sehingga ahli terapi fisik Anda dapat mengubah jumlah gaya yang diterapkan ke leher Anda. Kemudian cara aplikasi yang ketiga yaitu traksi over the door. Jenis traksi ini dapat digunakan di rumah dan melibatkan pengikatan tali ke kepala dan leher saat Anda sedang duduk di kursi. Harness dipasang pada tali yang digantung melalui sistem katrol di atas pintu Anda dan gaya traksi diterapkan menggunakan beban, karung, pasir atau kantong air yang dipasang pada ujung tali yang berlawanan. Berikut sumber atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk merangkum materi pada cervical traksi pada leher. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.